Ketika suami selingkuh, maka harapan terbesar istri adalah suami minta maaf serta menyadari kalau tindakan berselingkuh itu salah. Setidaknya itu yang diharapkan oleh sebagian besar para istri yang datang pada saya. Nah, untuk mewujudkan harapan tersebut, saya yakin para istri yang suaminya selingkuh sudah melakukan upaya-upaya agar suaminya itu biar sadar dan kembali pada istri. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat istri berhasil membuat suami sadar, minta maaf dan kembali kepadanya? Kemudian kalau ada yang gagal, maka apa penyebabnya? Untuk mengetahui jawabannya akan saya bahas dalam video berikut ini. Saya paham apa yang Anda rasakan saat ini. Betapa hancurnya hati Anda ketika suami mulai kehilangan cintanya untuk Anda dan lebih memilih pelakor. Tapi jika Anda hanya meratapi kehancuran dalam hidup Anda, maka itu bukanlah solusi yang tepat, dan hal tersebut hanya akan membuat pelakor semakin bahagia. Sekarang, Anda harus bangkit untuk mengambil langkah segera agar cinta suami kembali untuk Anda. Atas izin Tuhan, saya ingin membantu Anda mengembalikan cinta suami untuk Anda melalui buka aura menggunakan sarana cincin emas Ratu Aura. Info selengkapnya silakan hubungi Mbak Salma di nomor 081 660 7401. Bab 1. Pentingnya mengidentifikasi kebutuhan suami. Ibarat Anda menangkap burung yang lepas, maka hal penting untuk menangkapnya kembali adalah dengan mengetahui makanan apa yang dia senangi atau tempat mana yang biasanya dia hinggapi. Nah, saat kita tahu nih makanan atau tempat yang dia senangi, maka kita bisa gunakan data itu untuk membuat burung itu mendekat. Kemudian kita jebak dan akhirnya burung itu bisa tertangkap kembali. Sama ya dengan suami selingkuh. Seorang suami itu berani berselingkuh, pasti ada alasannya. Dan alasan terbesarnya yaitu karena dia tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan pada si istri, dan justru mendapatkan kebutuhannya dari wanita lain, sehingga dia lebih memilih berselingkuh. Nah, untuk itu, mengidentifikasi kebutuhan suami ini menjadi hal yang sangat penting. Ingat loh ya Bunda cantik, kebutuhan suami itu tidak hanya kebutuhan seksual dan perut saja. Lebih dari itu, suami juga butuh perhatian, dihargai sebagai seorang laki-laki, didukung dalam keputusannya, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan suami, maka caranya Bunda coba tanyakan yuk secara langsung sama suami. Atau kalau suami tidak mau bicara sama Bunda, maka perhatikan dan ingat kembali apa yang suami senangi. Kemudian coba belajar nih dan cari informasi tentang kebutuhan-kebutuhan umum suami. Identifikasi, kemudian tulis apa yang menurut Bunda dibutuhkan suami. Kemudian wujudkan sekarang juga. Bab yang kedua, minta maaf telah membuat kamu berselingkuh. Dalam hal ini, mungkin beberapa bunda bertanya, kok harus istri sih yang minta maaf? Kan istri nggak salah apa-apa. Kok disuruh minta maaf sih? Memang suami aja yang suka selingkuh. Baik, tenang dulu ya Bunda cantik. Saya paham dengan keluh kesah Bunda saat ini. Karena saya juga wanita dan bisa merasakan bagaimana perasaan Bunda saat ini. Tapi begini ya Bunda cantik, kalau kita pakai logika yang sederhana, dengan peribahasa tidak ada asap tanpa api dan tidak ada akibat tanpa sebab, maka jika sampai suami berselingkuh, maka pasti ada penyebabnya. Betul tidak? Dan dari riset serta pengalaman yang saya rasakan dan saya temui, 85% penyebabnya karena suami tidak mendapatkan kebutuhannya, sehingga dia tidak nyaman dengan istrinya dan mencari wanita yang bisa mewujudkan kebutuhannya. Kalau wanita lain bisa mewujudkan kebutuhannya, maka akan tumbuh kenyamanan dan rasa cinta, sehingga akhirnya berselingkuh. Nah, untuk itu peran minta maaf ini sangatlah penting. Dengan minta maaf, suami akan berpikir kalau Bunda sudah menyadari kesalahannya. Kemudian Bunda punya keinginan yang baik untuk memperbaiki ketidaknyamanan yang terjadi antara Bunda dengan suami. Dengan minta maaf, suami yang gengsi minta maaf pun hilang gengsinya dan mau mengakui kesalahannya. Bahkan secara spiritual ya, ketika Bunda minta maaf pada suami,
maka energi positif bunda akan lebih kuat terpancar dan mempengaruhi energi suami. Sehingga dalam hati suami akan muncul rasa nyaman dan tenang lagi ketika dekat dengan bunda. Semua energi negatif tentang bunda yang ada dalam hatinya secara perlahan akan mulai menghilang. Dan setelah hilang, maka dia akan sadar kalau bunda adalah istri yang luar biasa dan dia akan mengakui juga kesalahannya sudah berselingkuh dengan wanita lain. Bab yang ketiga, memaafkan suami selingkuh dan menerima kesalahan suami. Memang berat ya untuk memaafkan suami yang selingkuh. Bahkan menurut seorang psikolog nih, Stephen A. Diamond yang dilansir di Psikolog Today ya, mengatakan bahwa cinta saja itu tidak cukup. Komitmen juga perlu adanya. Kepercayaan serta keberanian untuk kembali berjanji untuk setia. Dan tentu menaatinya. Dan beratnya, seseorang yang sudah dikhianati, maka akan sulit untuk berani percaya kembali kepada suami. Tapi meskipun ini sulit ya, tapi tetap bisa dilakukan jika memang bunda serius ingin suami kembali, sadar dan minta maaf mengakui kesalahannya. Pertanyaan sekarang, kenapa istri harus memaafkan suami dan menerima kesalahannya? Saya paham kok, memang terkesan menyudutkan istri ya. Tapi sekarang coba bunda bayangkan, kalau misal bunda tetap egois dan merasa benar, maka apa yang akan terjadi? Ya, suami tetap akan selingkuh dong. Dan justru semakin sayang sama selingkuhannya. Karena suami punya anggapan kalau dia sudah tidak bunda terima lagi. Nah, untuk itu, menurut saya, sedikit menurunkan ego dengan memulai memaafkan suami dan menerima kesalahan suami adalah pilihan terbaik bunda saat ini. Hanya saja ya, saat suami sudah sadar dan minta maaf, maka buat perjanjian. Kalau suami selingkuh lagi, maka minta cerai dan semua harta gonogini milik bunda semuanya. Insya Allah, saya jamin suami tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu jika bunda ingin suami minta maaf sama bunda, maka bunda harus introspeksi diri dulu ya. Perbaiki diri bunda, cari tahu kebutuhan suami yang belum bunda penuhi. Kemudian mulailah minta maaf agar dia juga tidak ragu mengakui kesalahannya. Dan terakhir, maafkan dan terima kesalahan suami sebagai bagian dari masa lalunya. Dan agar tidak mengulanginya lagi, kunci dengan membuat perjanjian ya. Jangan lupa itu. Sekali lagi, saya tahu ini berat untuk dilakukan. Untuk itu, jika secara lahir bunda merasa berat, maka bisa dikuatkan dengan buka aura sebagai usaha spiritual agar lebih ringan, cepat, dan mudah. Dengan buka aura ini, energi aura bunda menjadi lebih positif, sehingga daya tarik bunda semakin kuat nantinya. Lebih dari itu, energi aura positif yang bunda pancarkan juga mampu mempengaruhi hati suami, sehingga suami merasa terpukau, terpesona, dan rugi jika harus kehilangan sosok istri hebat seperti bunda ini. Nah, bagi bunda yang ingin saya bantu buka aura, silakan hubungi saya di nomor ini. Ceritakan semua masalah bunda saat ini, agar saya bisa memberikan sarana buka aura yang tepat untuk bunda gunakan nantinya. Baik, saya rasa cukup ya untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.